Oke, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang dimana kita akan bahas tentang sebuah film, tentang film yang katanya bakal antusias banget. Di sini ada bintang tamu kita, Hasbi. Halo, halo, halo semua ya. Enggak. Nah, di sini Hasbi mau mereview katanya atau ngebahas tentang sebuah film. Film apa tuh, Bi? Lebih tepatnya bukan nge-review sih, tapi memberikan ekspresiku ya terhadap film yang bakal rilis ini ya. Judulnya itu buat filmnya Ghost in the Shell. Dia merupakan film buatan dari sutradara ternama ya, Joko Anwar nih. Oh, Joko gitu loh. Anwar. Iya, gua tahu banget tuh Joko Anwar. Nah, dan ya aku sendiri ya ngefans sih sama dia, fans berat dan juga the best emang buat Joko Anwar film-filmnya itu. Jadi lu suka banget sama film horor ya ibaratnya ya? Ya, khususnya film dari beliau ya, Joko Joko Anwar. Anwar. Soalnya dari dia hampir semua filmnya itu the best sih menurut aku ya, pendapat aku, penilaian aku sendiri mengenai film-filmnya. Mengenai filmnya yang paling lu suka selain yang bahkan rilis ini, apa tuh film yang pernah tayang dulunya yang paling hits mungkin? Kalau yang paling menarik itu Pengabdi Setan, coy. Itu yang paling wah, the best banget ya. Satu, dua, itu bener-bener ceritanya itu walaupun beda rilis ya, tahunnya itu lumayan nggak terlalu jauh juga sih, tapi itu tetap feel-nya itu tetap dapat dari yang pertama ke yang kedua, dan kita tetap dapat gambarannya walaupun sudah hampir 2 tahun 3 tahun lewat gitu. Dan itu benar-benar kayak pembawaan di dalam ceritanya itu kebenaran kita berasa di dalamnya gitu. Kita yang apa ya, yang merasakan di dalam, kita yang menjadi tokoh utamanya gitu. Oke, yang pertama, Hmm. seantusias apa sih film yang ditayangin Ghost in the Shell ini nantinya bakalan rilis di sinema-sinema gitu? Kalau buat antusias, jujur aku antusias banget. Selain Bukan kamu nih, maksudnya oh, ini buat nantinya di sinema penonton itu bakal seantusias apa? Misalnya di bioskop-bioskop bakal ditayangin di studio-studionya wah, gitu. itu jelas sih, pasti banyak penonton-penonton juga yang bakal nonton di sini ya. Nah, pasti pada antusias juga. Kenapa? Film ini nggak cuma di Indonesia loh. Dia udah di Oh iya? hak tayangnya itu ada 60 86 negara. 86 negara. Udah dapat 86 negara yang bakal ditayangin ya di dunia. Berarti film Ghost in the Shell ini bakal ke luar negeri juga? Iya, di Asia, Southeast Asia, di bagian US, sama di bagian Eropa. Itu kalau udah masuk US dan Eropa itu jelas kelasnya udah berbeda lah banget. Emang orang-orang Eropa nonton film setan juga? Nggak tahu. Film setan di luar mungkin ya udah mainstream ya, kita udah tahu kayak tutup pintu, kebuka pintu. Iya, kita kali ini. Tapi kan kalau di Joko Anwar kita nggak ada tahu loh. Bukti pas kemarin yang pas di bagian Pengabdi Setan ya. Di saat kita masuk pintu ngebuka apa, nyalahin lilin ya. Yang lain paling biasa, tapi diem-diem dia apa? Ngasih Ada jump setan. scare. Gitu tuh. Ngasih jump scare ya di situ itu nggak expect banget kan. Unspectable emang film-film dia itu. Oh, kalau Temu dengan plot twist. gua lebih ke film action ya, makanya gua nanya-nanya nih tentang film yang bakal rilis ini, Ghost in the Boleh Shell. lah, tanya buat teman-teman juga, Bas. Ya. Terus kalau menurut lu seberapa ramai sih prediksinya bakalan di bioskop atau di sinema nantinya gitu? Kalau buat Ngantri gak, apa nggak bakal ngantri mungkin, atau bisa nonton dari mana aja gitu? kalau Netflix buat gitu. di sinema, hasil riset aku ya, itu kurang lebih hampir 3 minggu lamanya ada di sinema si bioskop. Bakal tayang selama 3 minggu ke depan. 3 minggu lamanya itu kan udah kayak gitu. Ya itu jelas sih, kos dari bioskop yang udah naik sama 3 minggu pasti itu bakal boom parah, penontonnya juga bakal ngebludak terus ini, rame terus itu. Nih menurut prediksi lu nih. Ah, Oh, oke. Emang siapa aja sih pemeran pemainnya tuh? Kalau buat pemeran dia udah papan atas semua. Abimana ya kan, Oh, dia Abimana, itu ya. yang pemain dari Gundala gitu kan. Amario Diwanto juga sama tuh. Rio Kemudian ada Diwanto. juga Tora Sudiro, atau buat teman-teman pasti tahu ya, Morgan Amin. dari Smash gitu ya. Itu Oh, juga dia Morgan, masuk Morgan main juga, Morgan. main juga. Dan yang paling identik itu ada Aming. Amin. Oke. Ini Aming ini kan biasa dia buat pemerannya lucu ya kan ya, Yes, yes. atau friendly family ya.
Tapi di sini bakal beda banget dia kayaknya. Dia sebagai apa tuh ngomong? Ya kalau ya gue belum Tokoh nonton utama. juga, tapi kalau dari trailernya ya kurang lebih dia kayak akan berubah dari yang awalnya lucu dan family, dia kayaknya bakal lebih kayak garang ya, atau 180 Jadi berbeda eh, dari peran aslinya. jadi temanya tuh Ghost in the Cell. Jadi mereka itu Nah, sebagai narapidana di dalam sel gitu ya. ya kalau buat premisnya itu sebenarnya simpel aja ya, dia dimana narapidana yang ada di penjara, namun dia harus bertahan hidup karena di dalam penjara itu ada entitas yang bakal ya inilah merusaknya atau pembunuhan di dalamnya gitu. Tekanan-tekanan di Nah, dalam. Oke. Nah, ngomongin tadi tentang makna dari film tersebut nih. Sebenarnya makna atau isinya dari Ghost in the Cell itu tuh temanya apa sih dari film ini? kalau buat tema dari film ini bisa dibilang, kalau buat film dari Maknanya gitu. ini lebih ke arah Setan di dalam penjara kah gitu? Enggak. Atau penjara di dalam setan? enggak, tapi kalau buat maknanya dari trailer yang udah aku tonton ya, dan aku ini ya, itu kurang lebih kayak dimana lebih mencerminkan kehidupan sosial ya, kehidupan manusia sendiri, dimana di dalamnya itu kayak ada sosial, gimana ya bilangnya, dia lebih kecenderungan antara ke egoismenya ya kan. Iya. Ego, kemudian ada juga kayak tadi kepentingan diri sendirinya juga ada kan di situ kan. Kenapa di situ kayak diam, udah ruangannya sempit ya kan, memberi psikologis yang nggak nyaman juga buat kita ya kan. Kemudian ada hal-hal yang memberikan kekerasan secara brutalitas juga kan, di nggak main-main loh. Ada Itu tekanan. langsung di trailernya aja udah dikasih tahu tuh kayak kekerasan secara brutalnya itu kan. Kekerasan itu Kemudian terhadap narapidana dengan narapidana atau enggak. dengan oknum yang Nah, itu juga jaga salah lapas satu. gitu. Itu juga kenapa ya bisa dibilang ya itu kayak pertama ya identik dari lapas sendiri, gimana kan tahu ya. Oh, di dalam Kekerasan antar pidana, kekerasan antara penjaga lapas dengan narapidana, kemudian ada juga ya ada entitas lain juga ya kan di situnya juga gitu. Oke. Itu Terus lebih kalau menurut ini tanggapan lo buat film tersebut tuh apa sih tanggapannya? kalau buat tanggapan, jujur ini merupakan film yang berbeda ya kan. Biasa kan kalau buat Joko Anwar kan film horor ya horor doang gitu kan, full horor, tapi di sini dia ngasih kayak film horor tapi ada komedinya gitu. Horor Nah, tapi ini ada yang komedi. bikin orang Oh, jadi ini horor gabungan horor dengan komedian. iya, ada komedi-komedinya, tapi kalau dari trailer yang aku lihat ya, ini komedinya bukan komedi cuma hal yang lucu-lucu biasa, tapi lebih ke arah dark joke ya, atau komedi yang rada gelap gitu. Soalnya di beberapa itu hal yang lucunya ini bukan karena lucunya, tapi lucu karena mentertawakan nilai dari kemanusiaannya sendiri gitu loh. Soalnya ada beberapa poin hal yang menurutnya lucu, tapi kalau kita kaji lagi ya dari hal lucunya itu lebih kayak mentertawakan seseorang yang berusaha untuk memberikan hal positif gitu. Nah, gua agak kurang paham tuh maksudnya gimana tuh. Jadi kan terkadang kan kita buat hal lucu ya, tapi kan biasa hal lucu buat biasa ngelawak gitu kan. Oke. Ya, tapi terkadang dia memberikan hal lucu ini dengan merendahkan derajat diri kita dulu biar orang lain merasa lucu gitu loh. Gitu kan. Jadi Itu terjadi kurang di lebih dalam lapas ceritanya di iya, film ini. ya itu ada dari trailernya itu, aku dari udah menonton kurang 2-3 kali ya. Itu bisa dikaji lagi, memang itu lebih ke arah selama ini yang kita tertawakan bukan tertawa hal lucunya, tapi mentertawakan soal uh, dark jokes-nya ini yang nggak harus ditertawakan gitu, tapi harus direnungkan sebenarnya. Oh, direnungkan maksudnya kayak sebenarnya harusnya itu bukan bagian dari sesuatu hal yang lucu tapi Iya, tapi ya malah dianggap jadi lucu gitu ya, stereotipnya. ada biasalah kalau dark joke itu kan ya. Kalau dark joke kan memang lucu, tapi itu bukan harus ditertawakan gitu. Kita harus menyadarkan diri gitu loh. Ngomong-ngomong, berapa lama sih film ini dibuat, lo tau gak? Berapa lama? Iya. Berapa Dari lamanya? kapan dibuat? Kalau dari riset ya kurang lebih 1 tahun 2 bulan atau
Berarti dari 14 tahun bulan. kemarin Iya. sutradara Joko Anwar udah Betul. bikin filmnya. Soalnya kenapa lama ya, film dia totalitas semua Nih gitu loh. dia bikinnya tuh di lapas mana nih? Tahu gak lo? Bukan di daerah lapas, jadi di Beneran di lapas atau enggak. gimana? Dia ada di, kalau inget ada di film kayak pengepungan di Bukit Duri. Nah, dari situ juga. Oke. Daerah-daerah syutingnya juga sama, tapi dia beda aja setup. Yang biasanya buat gedung pengepungannya diganti jadi area lapas gitu loh. Oh, Gitu. berarti- Kalau buat daerahnya jujur gue juga kurang tahu juga ya, tapi kalau buat settingannya hampir sama kayak tadi pengepungan di Bukit Duri gitu. Jadi 1,5 tahun nih kurang lebih nih dia Ya. bikin film ini nih. Soalnya lumayan ini sih ya, apa yang paling lama itu ya development atau pengembangan ide dari filmnya sih. Kalau buat produksinya sebenarnya singkat loh. Nah kalau dari lu Mas Bi ada yang mau disampaikan nggak sama penonton mungkin tentang inti dari film ini, Ghost in the Shell? Kalau buat inti buat temen-temen nih, jangan takut lah, tenang, ini film ya, cuma film. Jangan tapi takut ada film maknanya. horor maksudnya? Iya, jangan takut sama film horor. Karena apa? Jadi wajib nonton coba. Oh ya, cobain sih. Karena apa? Itu kayak Cuman ngagetin nilai. aja ya paling ya, ngagetin aja. Nilainya itu banyak loh. Dari setiap film itu pasti ada makna, nilai-nilai yang bisa diambil buat kita semua gitu loh. Apalagi film-film yang kayak gini nih, ini lebih ke arah psikologikal ya. Horornya itu lebih ke arah mencekam secara mentalitas sebenarnya. Gitu. Oke, yang terakhir rilisnya kapan sih? film ini? Rilisnya, wah, kalau buat rilisnya nanti di tanggal 16 April ini. 16 April ya, berarti kurang lebih seminggu lagi nih. 1 minggu lagi bakal Satu rilis minggu di lagi sini. guys. Guys, kalian coba ya para penonton, boleh nonton nanti cobain. Terus apakah bakal sensasional itu atau biasa-biasa? Jadi kalian nanti review kembali. Nah, jadi inilah hari ini temanya bersama Asbi ngebahas tentang film Ghost in the Shell. Mantap. Terima kasih semuanya yang sudah hadir di sini dan menonton. Welcome back the channel. Bye bye.